Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan urusannya di hari ini. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dalam pembahasan mengenai trigonometri, kita akan banyak menggunakan sifat-sifat bangun datar segitiga, yaitu menggunakan teorema atau dalil Pythagoras. Masih ingat kan tentang teorema atau dalil Pythagoras? Ya, itu adalah seperti ini jika panjang dari AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian panjang dari AB kuadrat itu didapatkan dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat, atau AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan BC kuadrat yaitu sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kemudian BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, sehingga apa? Sehingga pada gambar segitiga di atas AC merupakan sisi miring atau hipotenusa. Ya, sehingga berlaku teorema Pythagoras bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AC adalah sisi terpanjang dari segitiga. Kemudian perbandingan trigonometri, ya. Di sini kita akan mengenal istilah baru ya dalam matematika, yaitu sinus atau sin, kemudian kosinus atau kos, tangen atau tan, kemudian kosekan atau kosekan, kemudian sekan atau sek, kemudian dan kotangen, ya di situ disebut atau kot. Apa yang dimaksud dengan sinus, kosinus, tangen dan sebagainya? Maka perlu perhatikan gambar berikut. Di sini kita akan mengenal ya segitiga ABC, di mana AC adalah sisi miring, kemudian AB adalah sisi samping sudut, kemudian BC adalah sisi depan sudut, di mana sudut di sini adalah sudut alfa. Nah, untuk sinus itu perbandingannya adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring atau sin demi. Jadi singkatannya kalau menghafalkan adalah sin demi. Sin yaitu depan dibagi miring. Kemudian kosinus atau cos itu adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring, atau untuk menghafalkannya adalah kosami. Jadi samping dibagi miring. Kemudian untuk tangen yaitu sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut atau tan desa, di mana sisi depan dibagi sisi samping. Jadi untuk menghafalkan yaitu sin demi sin depan miring, kos sami kos samping miring, tan desa yaitu depan bagi samping. Oke, untuk selanjutnya, nah sehingga bisa didapat seperti ini. Sin alfa yaitu sisi depan dibagi sisi miring yaitu BC per AC, kemudian cos alfa sama dengan sin sisi samping dibagi sisi miring yaitu AB per AC, kemudian tangen alfa yaitu sisi depan dibagi sisi samping sama dengan BC per AB, kemudian kosekan alfa yaitu sisi miring dibagi sisi depan, yaitu kebalikannya dari sin ya kosekan ini, yaitu AC per BC. Kemudian sekan alfa yaitu sisi miring dibagi sisi samping, yaitu AC per AB. Kemudian untuk kotangan alfa yaitu sisi samping dibagi sisi depan, yaitu AB per BC ya. Kemudian contoh soalnya, misalkan diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB sama dengan 12 cm dan BC sama dengan 16 cm, maka tentukan perbandingan dari trigonometri pada segitiga tersebut. Oke, langkah yang pertama kita gambar dulu trigonometrinya ya, atau segitiganya. Di sini AB-nya 12, kemudian BC-nya 16. Maka panjang AC-nya harus kita cari terlebih dahulu. Yang perlu kita ingat adalah bahwa di sini juga berlaku teorema Pythagoras. AC adalah sisi yang terpanjang, sehingga didapat bahwa AC ini nanti adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke. Nah, kita cari
Nah, rumusnya seperti ini, sehingga AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya adalah 12, kemudian BC-nya adalah 16. Sehingga 12 kuadratkan hasilnya 144, sedangkan 16 kuadrat hasilnya adalah 256. Ini dijumlahkan, ya hasilnya adalah akar dari 400. Akar dari 400 yaitu sama dengan 20. Sehingga diketahui panjang AC sama dengan 40. Nah, kemudian perbandingannya untuk sin A ya sama dengan BC per AC. BC-nya 16, kemudian AC-nya 20, sehingga 16 per 20 atau disanakan menjadi 4/5. Kemudian cos-nya yaitu AB per AC, di mana AB-nya 12, AC-nya 20 atau disanakan menjadi 3/5. Kemudian tangan alfa sama dengan BC per AB, sama dengan 16 per 12, yaitu sama dengan 4/3. Kemudian untuk kosekan alfa atau kosekan A sama dengan AC per BC. AC-nya 20, kemudian BC-nya 16, sehingga hasilnya adalah 5/4. Kemudian sekan alfa atau sekan A sama dengan AC per AB, yaitu 20/12 atau sama dengan 5/3. Kemudian untuk kotangan A sama dengan AB per BC sama dengan 12/16, yaitu sama dengan 3/4. Kalau kalian perhatikan di sini kebalikannya ya. Untuk sin A 4/5, maka kosekan A 5/4. Kemudian cos A itu sama dengan 3/5, sekan A 5/3. Kemudian tangan A itu adalah 4/3, sedangkan kotangan A adalah 3/4 ya. Ini adalah salah satu contoh perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk selanjutnya ya silahkan kalian selesaikan soal berikut ya dengan cara yang sama. Dengan diketahui segitiga ABC siku-siku di B ya, jika AB-nya sama dengan 5 cm dan AC-nya sama dengan 13, sehingga hitunglah nilai sin A, cos A, tangan A, dan kosekan A, sekan A, dan kotangan A. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat adalah sisi terpanjang di sini sudah diketahui, yaitu sisi AC-nya sudah diketahui. Dengan teorema Pythagoras silahkan kalian cari terlebih dahulu untuk panjang sisi BC. Nah, setelah sisi AB, BC, dan AC sudah diketahui, kalian bisa menyelesaikan pertanyaan di atas, yaitu mencari sin A, cos A, tangan A, kosekan A, sekan A, dan kotangan A. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah untuk absennya silahkan nanti kalian komentar ya, di kolom komentar menyebutkan nama, kemudian kelas ya, dan nomor absen, dan itu wajib. Kenapa? Karena saya anggap kalian mengikuti pelajaran saya jika kalian berkomentar di sisi bawah ya. Maka demikian yang bisa saya sampaikan. Yang saya perlu ingatkan lagi adalah silahkan nanti absen di kolom komentar yang menyebutkan nama, nomor absen, dan kelas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.